empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar Mam, Bunda, teman-teman semua? Saya selalu berharap Mam, Bunda, dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dilancarkan dalam segala urusan, dan tentunya dilimpahi dengan kebahagiaan ya Mam, Bunda. Amin. Jadi ini pagi Mam ya. Jadi agenda pagi ini saya masak untuk sarapan ya Mam ya. Di sini saya langsung masak berat nih Mam. Jadi saya langsung masak berat. Di sini saya akan masak sayur bening bayam, dan kebetulan di sini bayam yang saya pilih adalah bayam yang jenis bayam merah Mam ya. Jadi ada dua jenis bayam Mam ya, bayam yang biasa kita biasanya hijau itu, dan juga ada bayam merah. Nah di sini saya pilih bayam merah karena ini bagus sih Mam ya untuk tambah apa ya, kata orang tambah darah gitu ya. Kalau darah kita sedang nggak stabil, kita makan ini bagus gitu. Jadi di sini saya akan masak sayur bayam. Ini saya bening aja sih Mam. Cuman sayangnya pas saya sedang masak itu tidak terikot Mam. Saya pikir sudah terikot, tapi ternyata tak terikot gitu ya. Jadi sayang sekali ya. Jadi ini bayamnya saya masak sayur bening biasa sih Mam. Saya rasa Mam semua juga jauh lebih jago deh gitu ya. Jadi saya tidak ada videonya ya waktu saya sedang masak bayamnya ini. Tapi ya seperti itulah Mam, biasa masak sayur bening biasa seperti itu, cuman kasih air, kasih cemplungin bawang merah, bawang putih, garam, gula, penyedap ya seperti itu ya. Jadi setelah masak sayur bening bayam tadi, saya lanjut di sini saya masak balado telur. Jadi balado telur ini masakan ini sebenarnya adalah makanan favorit Pak Su ya. Jadi Pak Su tuh memang lagi pingin makan balado telur dengan sayur bening bayam gitu. Jadi untuk sarapannya langsung berat sih Mam gitu. Jadi ya itu tadi ya gitu. Jadi pagi ini memang masak ini sesuai dengan request. Kemudian kami bersiap. Jadi saya ada rencana untuk pergi ke sekolah untuk mengambil rapot si Mas gitu ya. Karena rapotnya si Ade dan rapotnya si Mbak itu udah ya. Jadi ini ambil rapot untuk si Mas. Jadi meskipun saya sudah tahu sih, sebenarnya udah tahu karena saya yang cetak rapotnya ya Mam ya. Saya udah tahu sih bocoran nilainya, tapi tetap ya Mam ya harus diambil sesuai dengan jadwal gitu. Jadi inilah Mam ya, setelah sarapan kami mandi dan bersiap untuk berangkat ke sekolah mengambil rapot si Mas gitu ya. Mengambil rapot si Mas dan Masnya ikut gitu ya. Jadi ini ya, dia Masnya ikut untuk ke sekolah ya. Jadi dia masih penasaran dengan nilainya katanya ya. Ya meskipun udah dapat bocoran sih dari Uminya karena Umi yang cetak kan. Tapi dia masih penasaran deh, pokoknya ikut ambil rapot gitu. Jadi ini ya, jadi akhirnya kami ke sekolah gitu ya untuk mengambil rapot. Dan untuk pengambilan rapot sendiri memang dibagi menjadi 2 hari sesuai dengan protokol kesehatan ya Mam ya. Jadi supaya tidak berkerumun gitu ya. Jadi di hari ini adalah jadwalnya dia mengambil rapot gitu. Jadi di sini antri masuknya ya karena masih rame, kita duduknya berjarak. Pokoknya sesuai dengan protokol kesehatan lah Mam ya gitu. Ya untuk menjaga gitu. Mencegah ya. Jadi pulangnya itu saya dapat hadiah nih. Ini Mbak Sulis nonton nih, makasih ya Mbak Sulis, Bu Sulis ya. Ini teman ngajar saya itu panen bebek Mam. Jadi saya dikasih bebek gitu. Jadi saya akan masak bebek ini, akan saya masak menjadi bebek kuah santan Mam gitu. Jadi nanti Mam semua yang ingin samaan, yang ingin mencoba juga masak bebek kuah santan itu, nanti saya akan berikan bumbu-bumbunya di link deskripsi Mam ya, maksudnya di description box ya Mam ya. Jadi Mam Bunda yang mau samaan masak bebek kuah pedesnya bisa lihat keterangan resepnya itu di description box gitu ya. Jadi itu Mam ya, aduh agak ribet ngomongnya Mam ya.
Jadi itulah mam ya. Jadi ini bumbunya kita tumis dulu sampai bener-bener wangi gitu mam ya. Bumbunya apa saja itu sudah saya cantumkan nanti mam ya, bisa cek di description boxnya. Jadi setelah wangi itu bumbu, baru kita masukkanlah bebeknya. Jadi bebek yang saya masak tadi itu mam, karena dapat bebek itu banyak sih, jadi saya bagi dua. Yang separuh saya masak bebek kuah pedas, dan yang separuh lagi itu saya simpan di kulkas. Rencananya akan saya goreng, dan saya akan masak sambal hijau. Jadi bebek sambal hijau gitu mam ya. Jadi yang untuk yang separuhnya lagi saya masak hari ini, yaitu saya akan masak bebek kuah pedas gitu mam. Jadi ini pedas banget gitu ya, bebeknya tuh dimasak pedas gitu mam ya. Jadi setelah tadi ya bumbunya tuh sudah harum banget gitu kan, lalu kita masukkan bebeknya, dan bebeknya ini udah diungkep dulu mam ya. Jadi bebeknya tuh memang udah diungkep dulu, sebenarnya nggak diungkep dulu juga bisa sih, cuma dalam hal ini saya ungkep dulu, saya rebus dulu, saya buang airnya gitu, saya rebus lagi gitu ya, berkali-kali sampai benar-benar empuk gitu ya, baru kita olah gitu ya mam ya. Tapi beberapa orang sih ada yang langsung aja ya gitu, tapi boleh sih gitu, bisa aja dua-duanya, cuma saya di sini takut nggak empuk gitu ya, jadi saya rebus dulu ini bebeknya ya gitu. Ini mam ya, jadi setelah tadi kita masukkan ya bersama dengan bumbu yang sudah ditumis, ini saya tambahkan air lagi supaya bumbunya itu makin meresap ke dalam daging bebek. Kan kita tahu ya, daging bebek ini sedikit kenyal gitu ya dibanding daging ayam gitu. Jadi ini ya, Mbak Lis atau Bu Sulis ini yang nonton video saya, ini bebek yang dikasih saya masak menjadi bebek kuah pedas. Makasih banyak ya. Semoga rezekinya makin lancar, semoga urusannya juga dipermudah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini mam ya, setelah mendidih dan dirasa memang benar-benar udah sedikit susut ya. Ini airnya udah mulai susut. Tadi kan agak banyak, airnya sudah menyusut. Saya masukkanlah santannya, dan di sini saya menggunakan santan instan. Sebenarnya sih mam ya, bagusnya tuh menggunakan santan yang alami ya mam ya. Selain lebih sehat, itu rasanya juga jauh lebih nikmat gitu ya. Cuman di sini karena saya memang tidak ada stok santan yang asli gitu, jadi saya hanya ada stok santan instan, ya udahlah ya, saya masukkan santan instan itu mam ya ke dalam masakan saya ini, dan kita tunggu sampai meresap betul, sampai matang gitu ya, sampai matang dan sampai bener-bener empuk ya mam ya, si bebeknya ini bener-bener empuk gitu. Jadi ini enak banget mam ya. Enak banget. Jadi mam yang mau samaan coba masak bebek kuah pedas ini, bisa lihat resepnya saya cantumkan di description box ya mam ya gitu. Jadi ini hasilnya mam ya. Nah itu mam ya video kali ini. Terima kasih memang sudah nonton dan support saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.